Ya, assalamualaikum. Balik lagi di channel Cupang Dancing Beta Menari. Oke, kali ini kita mau turunin jantan betina. Artinya kita siap mau breeding ya. Kita mau breeding, kita mau pijah, kita mau kawinin, kita mau jodohin. Jadi ini proses breeding, proses pemijahan ikan cupang. Udah kita siapin beberapa tempat. Jadi ini tempat yang ada ya. Jadi siapin aja tempat yang ada di rumah, kita pakai buat pemijahan atau tempat breeding ikan cupang. Nah, ini kita siapin beberapa tempat ini dengan settingan jantan dulu masuk ya setelah air siap. Jadi setelah di wadah itu air siap, kita masukin jantan terlebih dahulu. Ketinggian air kira-kira segini ya, satu jari aja, nggak perlu tinggi-tinggi, semua sama, nggak perlu tinggi-tinggi, satu jari aja, satu jari tingginya. Nah, setelah jantan masuk kita diemin dulu beberapa saat. Kalau saya nggak perlu lama sebenarnya, kalau udah masuk beberapa menit gitu ya, ini yang cupang betinanya udah bisa kita masukin. Ini prosesnya dijodohkan terlebih dahulu atau dipisah terlebih dahulu, nggak langsung dimasukin. Jadi siapkan wadah ya, wadah untuk betinanya. Ini saya pakai gelas cup minuman ya, jadi bisa mudah didapatkan di pasar. Kita cari gelas seperti ini nggak mahal. Jadi sebelum proses breeding ini dilakukan, betina-betinanya harus siap pijah atau siap kawin atau siap breeding. Jadi ini udah kita siapin beberapa indukan female-nya atau indukan cewekan betina, kita udah siapin. Cirinya dia siap kawin itu ya udah full telur ya, udah full egg gitu, udah full telur atau full egg. Cirinya seperti ini, dia mengembung di bagian kantong telur ya kan. Nah, ini indukan female avatar ya. Ini female indukan avatar, kita siap breeding, kita siap kawinin. Ada sekitar 10 ekor. Jadi 10 ekor kita mau turunin semua, kita mau breeding. Nah, indukannya ini udah siap semua. Nah, ini ada juga satu misah di sini karena emang tempat yang ada, space yang ada kosong, bisa kita pakai buat breeding. Jadi caranya seperti itu, kita siapkan gelasnya ya kan. Kita siapkan gelasnya untuk female. Ini ambil air aja dari sini, sesuaikan tinggi air di wadah gelas ini ya untuk betina. Terus ini juga sama. Jadi sesuaikan ketinggiannya dengan yang ada di wadah si jantan ya, atau wadah utama gitu, kita sesuaikan tingginya. Ini juga. Oke, sekarang kita masukin aja yang betinanya. Kita masukin. Nah, ini udah mantep banget nih, udah montok banget ya kan tuh. Kita serok aja, terus kita taruh di sini. Nah, ini udah. Nah, biar ini proses penjodohan dulu ya. Nanti setelah kita masukin semua ini betinanya, biarin dulu. Ini posisi saya malam, posisi ini malam ya, posisi ini malam. Jadi biarin dulu sampai besok pagi. Besok pagi kita rilis ya. Oke, ini kita ambil lagi. Jadi proses breeding ini sebenarnya sangat mudah. Kalau kalian atau teman-teman mau coba hanya satu pasang, nggak ada masalah ya, praktekin aja cara yang seperti ini, sangat mudah ya. Oke, ini kita masukin semua ya, betinanya kita masukin semua.
Oke, ini udah semua ya. Wah, ini besar sekali ya. Postur ikan cupangnya yang jantan harus lebih besar ketimbang yang betina. Jadi postur ikannya yang jantan harus lebih besar atau lebih panjang dari betinanya. Nanti si jantan akan menjepit si kantung telur betina supaya telur-telur yang ada di kantung telur betina ini keluar. Jadi supaya dia full power, dia punya tenaga, dia punya lipatan yang bagus atau punya jepitan yang bagus. Jadi badannya dia akan meliuk si jantan nih. Jadi si jantan ini akan meliuk di badan si betina, akan menjepit ya, melipat gitu untuk mengeluarkan telur-telur yang ada di kantung telur betina. Makanya untuk postur ya, untuk body, untuk badan si jantan harus lebih besar dari si betina. Tingkat keberhasilannya bagus dan tinggi gitu. Tingkat keberhasilannya tinggi dan berhasil. Nah, lihat seperti ini. Baik sekali kalau si betinanya juga dia ngedok-ngedok gitu, ngedok-ngedok apa tuh, si betinanya juga ikutan marah gitu ya, si betinanya juga agresif gitu ya, ada semacam mau melawan si jantan ya. Seperti ini kan, si betinanya seperti mau melawan juga si jantan karena merasa terganggu. Yang sangat baik betina cupang itu yang seperti ini ya, kalau dijodohkan dia ada perlawanan atau ada sikap agresif kepada si jantan cupang. Kita tutup semua ya, jangan lupa ditutup ya. Oke, ini jadi pagi harinya, jadi kita intip-intip dulu. Tuh udah ada mulai buih-buih ya. Jadi ini bagus kalau udah ada mulai buih-buih. Jadi ini masih proses penjodohannya, nanti kita mau rilis. Oke, kita mau rilis nih. Nah, nih kita udah bisa rilis. Memang belum kelihatan buih-buihnya. Nah, jadi seperti inilah teman-teman ya. Jadi di saat penjodohan pun ada yang memakan buih sedikit, ada yang enggak sama sekali gitu. Belum kelihatan tanda-tanda itu gitu. Kayak ini bagus ya, udah mulai ada buih-buih. Nah, ini yang insya Allah nih bakalan cepet nelurnya nih nanti proses pemijahan. Nah, kalau udah kayak gitu, kalau kalian ini apa, sekarang kita lihat yang ini ya. Nah, ini udah ada buihnya nih tuh. Oke, ini bagus banget nih, berarti udah kita rilis aja ya. Kita rilis aja nih. Sip. Ini biasanya cepet nih kalau udah kayak gini nih. Nah, ini kenapa jangan sering dibuka, karena buih itu gampang hancur tuh ya. Tuh pecah deh. Jadi gampang pecah. Jadi udah segera tutup lagi. Jadi kalau lagi pemijahan atau lagi ngawinin jangan sering dibuka-buka, biarin aja. Jadi kita atur waktunya ya, pagi atau sorenya. Jadi sehari kalau mau ngintip satu kali aja. Jadi seperti ini aja ya, kita rilisnya ya. Sangat mudah. Mudah-mudahan sukses nih. Mudah-mudahan saya sukses nih. Ini female-nya avatar semua ya. Jadi kita rilis aja, kita rilis. Jadi seperti ini ya. Ini juga kita rilis. Nah, setelah kita rilis kita tutup lagi. Nah, tuh. Wah, mantap. Ya, jadi setelah kemarin sore kita jodohin, terus besok paginya kita rilis female-nya ya. Kita lihat hasilnya sekarang. Nah, ini supaya nggak kehilangan momen ya, karena kalau dia bertelur sekarang ya, keesokan harinya dia bertelur, besok telurnya udah jadi anak.
besok telurnya udah jadi anak. Nah, cara cupang dancing beta menari, setelah mereka bertelur, nggak semuanya didiemin di situ telurnya. Jadi sebagian saya pindahin ke wadah yang lebih besar. Jadi ini udah saya siapin wadah yang lebih besar. Kenapa? Karena tempatnya terbatas, nggak ada tempat lagi yang bergede-gede ya. Saya cuma punya ini. Terus supaya muat, artinya nanti supaya nggak kelamaan di wadah-wadah ini dan mengurangi risiko kematian gitu ya si burayak, mendingan saya gabung jadi satu di sini. Nanti diasuh sama bapak asuh ya, nanti diasuh sama jantan yang udah lulus atau bisa ngurusin anak-anak burayak. Ini kenapa airnya biru? Jadi ini saya kasih Methylene Blue untuk menjaga perawatan air telur ikan cupang, dan nanti setelah menetas merawat si anakan burayak ikan cupang tersebut. Jadi Methylene Blue itu buat saya sangat perlu, dan insya Allah saya pakai terus karena untuk menjaga kondisi airnya, menjaga kondisi telur dan burayaknya. Terus kita tambahin lagi mineral tablet. Tuh ada 2 butir tuh ya, saya kasih 2 butir. Nah yang ini udah agak mencair, jadi saya pakai ini mineral tablet plus. Di sini kandungannya udah jelas dengan vitamin C ya kan, terus ada natrium, kalsium, magnesium. Ini bagus dan aman. Semoga burayak-burayak saya sehat. Nah, secara normal sebenarnya mereka udah bertelur ya, secara normal dengan kondisi yang memang jantan betinnya siap kawin. Betina udah full egg ya kan, udah penuh telur kantung telurnya. Si jantan juga udah siap kawin dengan postur yang sesuai. Postur yang sesuai maksudnya apa? Postur jantannya ya, postur lakinya itu lebih besar dari female gitu. Jadi semua syarat itu udah memenuhi. Jadi seharusnya sekarang mereka ini semua udah bertelur. Oke, kita buka-bukain. Wah, mantap. Pakai bleach. Banyak ya. Tuh, banyak banget telurnya. Banyak banget. Nah, ini kalau kayak begini berarti telurnya nggak bisa saya pindahin. Jadi ini saya diemin aja nih. Saya diemin aja jantannya ngurusin telur-telur ini nih. Oke. Nah, ini juga udah bertelur nih. Waduh, banyak juga ya, dan menyebar sayangnya. Ya itulah, kalau kita nggak pakai sarang-sarangan atau nggak media plastik tuh yang biasa kita gunting kayak begini nyebar, tapi nggak masalah. Oke, ini kita mau siap-siap ambilin female-nya berarti nih ya, siap-siap ambilin female-nya. Jadi nggak masalah. Ini biar dia nggak gelisah, kita tutup aja dulu deh. Kita tutup aja dulu. Ini kalau yang nyebar-nyebar gini busanya nggak bisa saya pindahin nih telurnya nih. Jadi saya nyari busa yang ngumpul, busa yang ngumpul supaya telurnya saya pindahin ke sini. Nih. Nah, ini. Nah, ini kayak gini bisa dipindahin nih. Ini jantannya gold ya, gold dengan female avatar. Sayangnya ini termasuk bapak asuh nih. Dia bisa ngurusin anak-anaknya bagus. Dia udah lulus nih. Nah, sayangnya juga telurnya dikit. Sayangnya telurnya dikit. Nggak terlalu banyak, tapi alhamdulillah ini rezeki. Udah nggak apa-apa. Kita tutup dulu biar nggak panik ya. Biar nggak panik. Nah, ini telurnya ngumpul, masih bisa saya tarik nih. Waduh, kagak ada telur dan nggak ada buih. Yang ini nggak jadi. Nah, ini kesalahan nih.
Jadi postur si male-nya lebih kecil atau nanggung gitu. Sedangkan female-nya besar nih, bodinya tebal ya. Terus dia kayaknya belum siap kawin. Ini blue black nih, jantan blue black. Belum siap kawin nih, atau dia sakit. Atau dia sakit nih. Oke, ini satu nggak jadi. Nah, ini udah bertelur juga nih. Tuh. Ini lumayan banyak. Ini kalau ngelihat posisinya gampang banget nih, saya ambil telurnya nih, saya pindahin. Ya. Ini avatar. Cowokan nih. Ini avatar female. Ini banyak juga nih, mantap. Ya, mantap ya. Ini juga avatar sama nih. Ya, udah miring begini nih dia nih, capean nih female-nya nih. Ya. Mantap, mantap, mantap. Ini kemungkinan juga bisa saya pindahin nih. Bisa saya pindahin. Intinya saya nunggu yang bapak asusnya dulu deh, yang udah keuji baru 2 masalahnya. Jadi ada jantan gold 2 yang saya jodohin sama avatar. Itu dia udah lolos, dia udah bisa gendong atau bisa ngurusin anak-anak. Wah, udah minggir nih. Mana dia? Wah, di sini. Waduh. Ini bapak asuh nih. Telurnya dikit ya. Dan busanya juga dikit. Wah, jadi yang gold busanya nggak terlalu banyak buinya. Jadi dia kurang semangat kayaknya nih yang gold nih, jantannya. Ini padahal bapak asuh nih. Bapak asuh, tapi ini kalau posisi mojok begini agak susah juga nih mindahin telurnya nih. Oke, nanti saya kondisikan dulu, saya tengok dulu aja deh hasil breedingannya ya. Waduh, ini juga nih nyebar ya, banyak banget nih. Tuh. Ya, ini avatar juga nih ya. Ini avatar male-nya, female-nya juga avatar nih. Ini udah miring-miring nih. Ceweknya juga udah minggir. Oke deh, ini susah diambil kalau kayak gini, nyebar ya dia. Nyebar busanya, telurnya nggak bisa saya pindahin. Oke, saya biarin aja dah. Kayaknya mungkin sebagian besar saya biarin, nggak jadi saya pindah ke sini karena beresiko. Kenapa? Karena ini yang bapak asuhnya telurnya mau di pojok semua, karena saya nggak pakai itu ya, sarang-sarangan tuh ya, yang potongan plastik atau daun atau apalah ya. Karena kalau pakai sarang-sarangan saya mudah ngambilnya. Jadi kalian bisa lihat deh di video saya yang lain ya, cara mindahin telur gitu. Cara mindahin telur tuh ada. Jadi cara mindahin telur tuh ada, saya videonya, kalian bisa lihat. Cuman kalian jangan coba-coba ngikutin saya gitu kalau nggak biasa. Kenapa? Karena nanti berantakan semua telurnya, malah nggak keangkut, malah nggak ketuang, nggak kepindah gitu ya ke wadah yang mau kita pindahin, malah nggak jadi nanti. Jadi itu perlu teknik sendiri. Kalau kalian udah bisa belajar baru coba. Tapi kalau mau belajar silakan aja, resiko tanggung sendiri ya. Oke, ini yang misah. Wah, ini juga udah bertelur nih. Wah, ini nggak terlalu banyak tapi nih. Oke lah. Ini agresif nih female-nya nih, kayaknya mau makanin telur nih. Harusnya udah tuntas nih, harusnya udah tuntas ya. Ini ngeri-ngeri sedap nih yang ini berarti nih. Oke, kita biarin aja dulu. Ini kita biarin aja. Masih proses kayaknya nih. Biarin aja deh. Ya, oke. Jadi teman-teman, proses breeding ini hampir dikatakan hampir berhasil semuanya. Hanya satu aja yang satu pasang aja yang nggak jadi. Ini wadah kecil buat pasang aja tadi female, yang box ya. yang ini nggak jadi. Tuh, nah ini wadah kecil, ini kontainer kecil, kita ambilin female-nya semua. Oke, jadi kita ambilin semua female. Oke, sampai di sini dulu ya. Ini harus saya pindahin dulu semua biar aman. Ya, oke. Jadi ini bagian terakhir dari semua tayangan video ini ya. Jadi setelah kita selesai breeding dan proses pemijahan berhasil, bertelur,
sampai dengan punya anak ya mereka ya, atau menetas. Jadi kita lihat nih anak-anaknya ini. Tuh anak-anaknya ya masih halus banget ya. Nah, kalau kalian bisa lihat ini anaknya yang titik-titik hitam ini ya. Tuh dia. Nah, ini dia. Ya, ini kameranya sudah maksimal. Kalau kalian bisa lihat anak-anaknya yang titik-titik hitam ini ya. Tuh. Sebagian dari dasar. Nanti mereka mulai berenang ya kan. Nah, sampai mereka mulai berenang terus tumbuh besar. Ya, kita tinggal meneruskan perjuangan si bapak. Jadi nanti kalau si anak ini udah mulai pada berenang, si bapak ini biasanya saya angkat. Nah, perjuangan si bapak saya teruskan nih supaya anak-anak ini tetap hidup ya. Kita kasih makan, kita rawat. Jadi seperti itulah breeding ikan cupang. Ini juga sama nih, pada menetas. Tuh. Ya kan, anaknya banyak ya. Yang titik-titik hitam ini nih anak-anaknya, burayaknya. Ini juga ada yang di bawah. Tuh. Ini karena kameranya sudah maksimal ya teman-teman, jadi saya nggak bisa ngeliatin jelas banget. Karena mereka masih baby sekali ya, masih bayi banget, belum bisa berenang. Ini ada di bawah kan, itu banyak. Terus juga ini ada di sini ya, tuh. Ya, jadi seperti itu ya teman-teman. Alhamdulillah semua bagus, lancar. Jadi sekian pasang saya gabungkan di sini ya, jadi satu kemarin tuh ya. Telurnya saya masukkan di sini jadi satu. Nah, inilah anak-anaknya mereka dari beberapa pasang itu. Tuh ya, tuh anak-anaknya masih halus-halus. Masih halus-halus banget. Jadi sangat kecil ya mereka ini, sangat kecil. Ini saya zoom ya, saya zoom. Nah, tuh dia tuh anaknya tuh ya kan. Tuh, kelihatan kan? Jadi memang masih halus banget. Kameranya udah maksimal nih ya, saya zoom ya. Jadi kemampuan kamera handphone saya ini udah maksimal, nggak bisa lebih jelas lagi. Kalau mau lebih jelas di video saya yang lain ada, kalian bisa lihat di video saya yang lain dengan konten breeding juga sama. Jadi anak-anaknya seperti ini nih ya, halus banget tuh, ya kan tuh. Nah, tuh ada yang bergerak tuh, tuh. Oke ya, jadi kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi ada beberapa pasang telurnya yang memang saya gabungkan di sini dan diasuh sama bapaknya asuh. Oke, semoga bermanfaat. Jadi inilah cara cupang dancing beta menari breeding ikan cupang. Semoga teman-teman dalam kondisi yang sehat semua, dan kita selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Insya Allah itu aja. Sekian, terima kasih. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.